Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, kita akan langsung mulai video kali ini dengan membahas eh, saham yang pertama ya. Nah, kita akan membahas eh, sektor finance ya. Nah, itu dari ini kita akan lanjut membahas Bank Tabungan Negara atau BBTN ya. Nah, BBTN terlihat di bulan Juli ini juga berkonsolidasi ya atau bergerak cenderung sideways dan di akhir Juli terlihat membentuk lower high ya atau membentuk downtrend channel ya, dan pada hari ini ya berhasil di break ya. Jadi BBTN ya selama bisa bertahan close di atas downtrend channel atau di atas 1285 ya, BBTN memiliki potensi untuk lanjut naik ya, untuk menuju resisten yang ada di 1365 ya. Dan apabila berhasil ditembus juga ya, potensinya dia akan lanjut naik ya ke arah 1545 ya. Dan ini kita lihat BBTN ya, area supportnya sendiri ada di kisaran 1235 dan juga 1185 ya. Nah, ini kemarin berhasil rebound ya, dan malah berhasil menembus downtrend channel jangka pendeknya ya. Nah, untuk volume sendiri kita lihat di bulan Juli ini terlihat volume masih cenderung turun ya. Kita akan tunggu, ini terlihat masih Juni-Juli masih bergerak sideways. Nah, kita akan tunggu peningkatan volume ya. Nah, apabila berhasil meningkat akan terjadi lanjutan uptrend ya. Dan ini merupakan pola kontinuitas ya ketika bullish juga ya. Nah, berikutnya kita akan lihat ya, ini MACD-nya 2 hari terakhir ya, terlihat akumulasi beli mulai kuat kembali. Kita akan tunggu besok ya, akankah BBTN berhasil menembus resisten 1365. Berikutnya dari sektor finance ya, kita akan melihat Bank BTPN Syariah atau BTPS ya. Nah, BTPS ya, setelah kemarin berhasil menembus resisten ya di 3480. Nah, hari ini terlihat dia tertahan ya, koreksi ya. Karena memang candlenya memang berada di keluar bowlingnya bagian atas ya. Dan close-nya masih bertahan ya di atas 3480 ya. Jadi masih potensi untuk lanjut ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 3920. Nah, seperti kita ketahui ya, ini pola sebelumnya ya dari BTPS ya, pola konsolidasinya ya, yaitu pola ascending ya dengan resisten yang ada di 3300, dan ini adalah channeling uptrendnya ya. Nah, untuk volume sendiri ya ketika breakout 3300 ini ya volume dia naik ya. Nah, ketika breakout di sini volume sangat bagus ya. Nah, di sini volumenya besar untuk memulai kembali uptrend setelah
konsolidasi dan volume mengering ya. Nah, ini mulai besar kembali volume ya. Nah, kita akan tunggu kenaikan volume berikutnya ya. Apabila ini dapat kita lihat ya, ini setelah menurun ya, trennya menurun terus dari sini ya. Dan ini mulai naik ya. Nah, ini dapat kita lihat nih volume mulai naik ya. Nah, dan setelahnya disusul uptrend ya. Nah, ketika volume mulai naik ya di sini ya, ketika di area medium ini berikutnya disusul dengan kenaikan harga dari BTPS ya. Nah, sedangkan dari MACD sendiri dapat kita lihat ketika volume naik ya, ini dapat kita lihat sudah terjadi akumulasi beli ya. Terus menerus ya, dan ini akumulasi beli semakin lama semakin menguat dan akhirnya harga terdorong naik ya. Oke, berikutnya kita melihat ini. Nah, ini Bank BTPS ya. Bila rekan-rekan tergabung di dalam membership ya, nanti mendapatkan alert ya, sudah jauh-jauh hari ya, dari tanggal 15 ya, dengan pembahasannya, chart analisa teknikalnya, dan trading plan-nya ya. Kita udah entry di BTPS di kisaran harga 3.200 ya. Nah, ini chartnya ya ketika entry ya, ketika membentuk ascending triangle ya. Kita udah entry, dan di akhir Juli sudah mulai naik ya BTPS-nya ya. Jadi kita entry mulai dari sini ya, kita udah masuk di BTPS ya. Di candle ini sudah masuk di pertengahan ya. Nah, ini di pertengahan sudah masuk, dan di minggu akhir Juli dia berhasil breakout dari 3.300 ya, dan menguji resisten 340 sekaligus ya. Dan kita tetap mempertahankannya ya. Dan ini pullback, dan kemudian sekarang berhasil naik kembali ya, dengan target bila BTPS bertahan di atas 3.480, dia akan bergerak ke 3920. Oke, berikutnya kita akan melihat Bank Mandiri ya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Ini Bank Mandiri salah satu bank yang bagus ya, selain BTPS ya, gerakannya untuk banknya. Ini gerakannya juga cukup oke ya. Paling oke di antara bank-bank BUMN besar ya. Ini berhasil rebound ya di support ya 5450, hari ini juga low di sana ya, namun kita lihat akumulasi belinya cukup sangat bagus ya. Nah, ini volumenya sudah pun, ini juga ya di BMRI pun juga sama ya, ketika konsolidasi volumenya cenderung turun ya, dan kemudian kita lihat ya dalam kisaran 2-3 minggu terakhir, nah volume juga cenderung naik ya. Nah, ketika volume cenderung naik ya, ini biasanya ini kita lihat ya, ketika konsolidasi di area sini, nah, dapat kita lihat MACD-nya ya, tidak ada tekanan jual dan malah terlihat adanya akumulasi beli ya. Dan ketika ini dia lihat mulai naik ya, mulai membesar, harga akhirnya terdorong ya, dan volume naik, akumulasi beli tambah kuat, harga terdorong naik ya. Dan kita lihat di sini pun kita lihat volume distribusi jual pun tidak terlalu besar ya, jadi masih potensi untuk lanjut naik. Nah, kita akan tunggu volume besar berikutnya ya, sehingga BMRI bisa kembali naik ya, rebound menuju ke resistennya di 6.000 ya. Oke, saham berikutnya kita akan berpindah sektor ya. Kita akan membahas Astra International atau ASII ya. Nah, Astra dapat kita lihat selama ini cenderung bergerak sideways di atas 5.000 ya. Nah, pada hari Senin kemarin ketika terjadi tekanan jual yang sangat besar ya, Astra akhirnya dia breakdown ya. Breakdown dari supportnya di 5.000. Nah, pada hari ini kita anggap ya, ini merupakan terjadi false breakdown ya. Jadi ketika proses break, dan namun dalam 1-2 hari kemudian harga berangsur-angsur kembali naik dan sekarang sudah berada di atas support 5.000 kembali.
Dapat kita lihat di Astra juga sama ya, volume juga kecil gitu ya. Ini konsolidasi dia turun ya, ini harga mulai naik kembali ya. Harga terus naik, nah 2 minggu terakhir Astra volumenya kembali turun ya. Nah, ini kembali turun besar ketika di tes ya. Ini udah mulai rebound, volume masih kecil ya. Nah, kita harapkan besok Astra bisa kembali lanjut naik ya. Ini hari pertama Astra mulai akumulasi beli yang cukup kuat ya hari ini ya. Nah, kita harapkan bisa berlanjut ya. Terdekat Astra akan besok target terdekatnya ada menuju ke 5.225 ya. Nah, untuk chartnya sendiri memang Astra sangat mirip ya dengan pergerakan IHSG ya. Nah, mengikuti gerakan IHSG ya 3 hari terakhir ini. Apabila berhasil menembus ya 5.225, dia akan potensi menguji resisten berikutnya yang ada di 5.450 ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembahasan sahamnya, ya, saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Di mana nanti rekan-rekan yang tergabung dalam membership ya akan masuk ke dalam suatu grup dan channel Telegram ya. Nah, salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham ya. Nah, seperti ini ya. Rekomendasi saham lengkap dengan cat pembahasan analisanya dan juga bila ada pola yang terjadi akan digambarkan juga ya seperti keras ini ya pola descending atau juga bisa disebut pola bullish flag ini ya, dan juga nanti dilengkapi dengan entry level dan juga targetnya ya, nanti kita akan terus update ya pergerakannya ya. Oke, dan juga rekan-rekan juga boleh ya bertanya dan berkonsultasi apapun tentang saham ya di jam market ya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah ditanyakan ya oleh rekan-rekan di grup ya. Bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan saham berikutnya ya. Oke, saham berikutnya kita akan pindah ke sektor mining ya. Kita tidak membahas sektor yang hotnya ya, yaitu di emas ya. Karena kemarin sudah dibahas ya, potensi MDKA ya. Nah, kita akan berpindah ke sektor batubara ya. Hari ini kita akan melihat PTBA ya. Nah, seperti kita ketahui ya, ini setelah pembagian dividen ya. Setelah ex dividen terlihat PTBA turun ya, gap akibat dividen ya. Dan setelah dividen belum ada pergerakan yang cukup berarti dari PTBA ya. Nah, PTBA masih bergerak sideways ya dengan range resisten di 2160 dan juga support area di 2030 ya. Jadi antara 2000 sampai 2030 ini merupakan area support dari PTBA. Nah, ketika Senin kemarin ketika IHSG anjlok ya, tiba-tiba anjlok minus 4%, ini PTBA sempat jatuh ya, dan dia juga sampai menguji support berikutnya di bawahnya di 1945, namun berhasil rebound ya, ini kita lihat ya, membentuk shadow yang cukup panjang, dan 2 hari ini berangsur-angsur mulai pulih dan close-nya mulai bisa kembali ke atas support ya, di 2030 dengan close di 2040 ya PTBA ya. Nah, kita akan tunggu akankah PTBA berhasil, nah jika bertahan ya PTBA bisa bertahan ya di atas close-nya di atas 2030 lagi ya, atau membentuk candle naik lagi, PTBA potensi untuk lanjut menguat ya menuju ke resistance sideways-nya ya di 2160 ya.
Dan ini juga nanti bisa disebut bisa potensi untuk sideways atau juga bisa untuk double bottom di sini ya. Nah, untuk kemudian ke depannya bisa naik kembali ya ke kisaran 2500 ya. Nah, untuk volumenya, nah seperti tadi ya kita lihat ya. Ini PDBA volume cenderung turun masih ya. Ketika dia naik sih besar ya. Nah ini kita lihat semakin lama volume masih cenderung turun. Jadi harga masih belum bisa bergerak naik lagi ya. Nah, namun kita lihat tekanan jualnya ya. Nah, kita akan perhatikan tekanan jual. Nah, ini di sini tekanan jualnya makin besar ya setelah ex dividen, terlihat orang berbondong-bondong keluar dari PDBA ya. Dan kita lihat tekanan jualnya di medium ini sangat besar ya di sini. Nah, kemudian kita beralih, ini rebound, gagal ya menembus 2160 dan kembali turun. Nah, ketika turun ini dapat kita lihat tekanan jualnya tidak lebih besar ya. Jadi cukup melegakan ya karena tidak lebih besar tekanan jualan, jadi ada potensi PTBA untuk bergerak naik kembali ya setelah rehat setelah pembagian dividen yang cukup besar ya. Nah besok bisa bila PTBA bisa bertahan ya di atas 2030, nah ini ada potensi PTBA bisa melanjutkan ya kenaikannya ya menuju ke resisten kembali di 2160. Oke, berikutnya ya kita akan melihat United Tractor ya. Nah, ini United Tractor cukup bagus ya gerakannya ya. Masih uptrend ya. Walaupun diterpa koreksi ya, kemarin masih mempertahankan uptrendnya ya, dapat kita lihat ya. Nah, masih sangat uptrend ya. Masih membentuk higher high dan higher low ya. Jadi oke ya, ketika kemarin koreksi ya di hari Senin, kita lihat koreksinya mampu bertahan di atas support ya di 20.225 dan hari ini mampu rebound ya, mantul ya, dan arahnya ke depan menuju ke resisten di 22325 ya, dan bila berhasil tembus ya WNTR potensinya lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya ya di 23250. Nah, ini bagi kita lihat kalau di WNTR terlihat volume ketika naik cenderung naik ya, setelah sebelumnya dia berkonsolidasi ya. Dan juga bila kita lihat untuk MACD-nya ya, terlihat kenaikan pertama, kenaikan kedua. Nah, kita akan tunggu kenaikan yang kali ini apakah akumulasinya bisa lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau bisa lebih tinggi lagi, ada potensi WNTR akan bisa untuk lanjut menguat lebih jauh lagi ya. Namun perhatikan apabila kekuatannya ternyata lebih rendah ya dari kenaikan sebelumnya, nah mulai hati-hati ya. Nah, kalau lebih rendah hati-hati, ini kan kenaikannya cenderung naik ya. Nah, ini cenderung naik. Nah, apabila hati-hati bila nanti dia akan lebih rendah ya. Nah, ini perhatikan ada potensi untuk bergerak sideways ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham berikutnya. Kita akan kembali melihat perusahaan gas negara atau Pegasnya. Ini Pegas ini dapat kita lihat trennya ya, uptrend ya untuk secara jangka menengah. Pegas uptrend sekali ya. Kemarin hari Senin koreksi, dia menguji supportnya ya yang ada di 1185 dan 2 hari ini mampu kembali rebound ya dengan arahnya akan kecenderung menuju ke resistennya ya di 1270 ya. Dan apabila berhasil ya menembus resisten ini ya, potensinya ya itu naik terus ya. Terdekat dia akan mencoba untuk menutup gapnya ya. Yang ada di 1340. Jadi untuk yang masih memiliki Pegas masih cukup bagus ya. Trennya cukup bagus, dan volumenya pun masih juga cukup oke. Nah, kita akan tunggu ya. Hari ini cenderung turun. Nah, ini kita lihat ya, kalau Pegas masih cenderung turun ya. Kita harapkan trennya ke depan bisa naik kembali ya, sehingga Pegas dapat melanjutkan tren kenaikannya menuju ke resisten di 1465 ya. Sedangkan untuk MACD-nya sendiri dapat kita lihat mulai ya masuk lagi ya, akumulasi kembali dengan target terdekat kita untuk target dari Pegas ini
terdekat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1270 ya. Oke, untuk pembahasan sahamnya cukup sekian. Nah, berikutnya kita akan melihat pembahasan dari indeks IHSG ya. Ya, indeks IHSG ya. Nah, seperti pembahasan kemarin ya. Ini selama 3 minggu Juli terlihat masih berkutat di 5.000 sampai 5.150 ya. Selama 3 minggu candlenya modelnya seperti kue lapis ya. Bentuknya hijau naik, merah turun. Besoknya hijau naik lagi, besok candlenya merah turun kembali. Jadi naik turun naik turun naik turun naik turun ya. Nah, kemudian pada hari Senin kemarin terlihat penurunan yang cukup dalam ya. Dalam yang mengagetkan ya tiba-tiba ya, dalam sekali. Namun masih mampu bertahan di atas angka level psikologis 5.000 ya, tepat di 5.006 dan 2 hari ini berhasil naik ya, walaupun tadi siang begitu rilis ya, market sempat panik ya, ketika sempat dinaikkan naik 0,3, kemudian setelah data keluar ternyata minus GDP kita kuartal 2 minus 0,53, IHSG kemudian langsung bergerak turun ya. Nah, retail keluar ya, IHSG sempat minus 0,3 namun berangsur-angsur dapat pulih kembali ya. Dan pada sesi kedua, nah IHSG malah bergerak naik kembali ya, berhasil bergerak naik kembali ya. Dan ini suatu indikasi yang positif ya. Jadi ke depan kelihatan untuk besok ya minimal akan potensinya cukup bagus ya untuk IHSG untuk lanjut menguat ya. Lanjut menguat yaitu menguji resisten di 5.139 kembali. Jadi untuk kali ketiga ya ini. Nah, ini kali pertama false break ya kembali. Kali kedua dia false break kembali. False break jadi udah 2 kali false break. Nah, kita tunggu ya. Besok potensi IHSG untuk menguji ketiga kali ya dari resisten 5.139. Nah, semoga kali ini benar-benar bisa rebound ya karena bisa naik ya. Karena kalau bisa naik ada potensi IHSG untuk lanjut naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 5.278. Nah, ini kita akan bahas pergerakannya. Kita dari sisi yang positif ya, pergerakan 2 hari ini memunculkan suatu tanda-tanda yang cukup positif di mana kita lihat muncul terbentuk 2 candle naik ya dengan body yang lumayan bagus. Nah, ini kontras dengan yang kita lihat ya selama Juli ini ya, dapat kita lihat ya. Nah, di periode ini dapat kita lihat pergerakan IHSG hijau merah terus ya. Nah, ini cukup kurang bagus ya. Nah, ini kita ingin mengingatkan dari periode sebelumnya ya. Ini dapat kita lihat kenapa besok potensi IHSG untuk menguat cukup besar ya. Ini dapat kita lihat pergerakan IHSG sebelumnya ya. Ini candle ini IHSG juga berhasil naik ya. 2 candle di atas 520 dan akhirnya IHSG akhirnya rally ya. Nah rally. Dan juga dapat kita lihat di sini IHSG dapat ditutup 2 kali ya. Candlenya naik di atas 520. Nah, berujung juga rally tinggi juga ya. Jadi dari pergerakan sebelumnya ini ada potensi IHSG untuk naik ya. Nah, minimal besok kita akan melihat bagaimana IHSG akan mencoba menembus 5.000 resisten 5.139 kembali ya. Nah, hari ini saja IHSG sudah di-close di 5.127 ya atau naik 1% ya. Ya, semoga pergerakan IHSG akan positif besok ya. Dan ini kita lihat untuk penggambaran lainnya ya seperti ini. Setelah dia naik ya dari Maret sampai Juli, masuk Juni ya. Juli sudah bergerak mulai bergerak sideways. Nah, kita tunggu akankah IHSG bisa bergerak positif membentuk uptrend baru ya. Dengan target terdekat di 5.278 ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya.
Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.